Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Linda Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman, di depan kita ini ada papan permainan catur. Nah, papan permainan catur ini ada teman-teman yang tanya ya, ada pertanyaan kalau promosi seter. Nah, seter itu maksudnya menteri ya teman ya, tapi kita biasanya manggilnya seter. Tapi kalau bahasa internasionalnya itu menteri atau queen. Nah ini ya, seter. Kalau promosi seter lebih dari satu, boleh nggak bang? Nah ini berkaitan dengan video kita sebelumnya, yaitu tentang aturan promosi pion ya, teknik promosi pion catur. Nah di video kita sebelumnya itu ada di deskripsi di bawah ini ya teman ya, kita sertakan linknya tentang aturan promosi pion. Nah, lalu ada pertanyaan yang tadi itu, kalau promosi seter lebih dari satu, boleh nggak bang? Nah, untuk menjawabnya, sekarang saya mau coba share ya tutorial permainan catur untuk menjawab pertanyaan teman kita tadi itu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman ya. Misalkan raja hitam ini ya, ini seorang diri, lalu ini raja putih. Nah sedangkan pihak putih ini masih ada seter atau menteri atau queen ya, misalkan menterinya di sini. Nah lalu ini pionnya jejer-jejer di sini. Nah karena ini pion putih ya, pihak putih itu arahnya ke sana, jadi arah panahnya ke sana. Jadi ini hampir promosi semua ini teman pionnya. Nah seperti ini ya, hampir promosi semua, sedangkan pihak putih masih punya seter di sini. Nah berkaitan dengan promosi seter lebih dari satu, boleh enggak? Nah ini ya, pihak putih masih mempunyai seter dan ini pionnya mau promosi lagi. Nah boleh tidak pion ini promosi menjadi seter atau menteri, sedangkan di sini sudah ada menteri. Nah jadi intinya di atas papan catur itu boleh tidak ada lebih dari satu menteri di pihak yang sama ya. Misalkan putih boleh punya dua menteri, tidak lebih ya, boleh tidak dari satu. Nah seperti itu. Pion itu boleh nggak promosi menjadi seter lagi kalau kita masih mempunyai seter. Nah intinya pertanyaannya seperti itu ya teman ya. Nah sekarang kita berdasarkan aturan dari FIDE ya, atau Percasi, itu peraturan yang terbaru itu boleh teman. Nah jadi kalau kita mempunyai satu menteri masihan, sedangkan ini mau promosi lagi menjadi menteri, itu boleh, diperbolehkan. Nah tapi syaratnya, itu ada syaratnya teman ya. Kalau di turnamen resmi itu tidak boleh, misalkan gini, ini mau jadi menteri. Nah biasanya teman-teman kalau nggak resmi, cuman main-main sama teman, antar pemain aja, cuman sekedar permainan. Nah biasanya kan saya mau jadi menteri. Nah ini pionnya jadi menteri, tapi kan ini biasanya pakai benteng. Nah tapi untuk membedakan ini benteng atau menteri, biasanya begini teman. Nah benteng terbalik gini. Biasanya kalau permainan kita di kampung-kampung, di sekolah-sekolah yang non turnamen resmi, nah itu biasanya seperti ini. Kita mau jadi menteri, nah pakai benteng gini, itu dibalik berarti itu menteri. Kesepakatannya begitu biasanya teman. Nah, terus lagi ini mau jadi menteri, biasanya pakai benteng lagi gini. Nah seperti itu teman. Itu kalau di turnamen non resmi ya. Tapi kalau di turnamen resmi teman, memakai benteng terbalik ini tidak diperbolehkan ya. Itu bisa bikin bingung pemain lawan. Jadi gimana kalau kita ingin mempunyai dua menteri,
Nah, biasanya itu kita pinjam dari pemain dari papan lain yang tidak terpakai menterinya teman. Nah, seperti itu teman ya. Nah, tetapi kita tidak punya menteri, persediaan menteri lagi. Nah, jadi kita hanya bisa menginfokan kalau kita mau jadi menteri lagi itu boleh, tapi kalau dalam permainan resmi, turnamen resmi itu tidak diperbolehkan memakai benteng terbalik atau apa, atau pakai biji apa, nggak boleh, tetap harus pakai menteri teman. Nah, jadi nanti misalkan ini jadi menteri, nah ini harus pakai menteri ya, kita bisa pinjam menteri dari papan lain yang tidak terpakai. Nah, ini bisa jadi menteri, jadi sebanyak mungkin bisa jadi menteri teman. Nah, tapi permasalahannya teman, kalau di turnamen resmi biasanya kalau melihat posisi begini ya, jangankan posisi begini, misalkan ini tidak ada pion, nah tinggal raja sama menteri aja, itu pemain hitam ini pasti sudah menyerah kalah ya, karena sudah pasti mutlak dia hitam ini pasti kalah, yang putih pasti menang. Nah, soalnya sudah sangat beda kualitasnya. Ini hanya raja sendirian, ini ada raja dan menteri. Nah, kalau dalam turnamen resmi itu pasti hitam sudah menyerah kalah. Jangankan mempunyai 3 pion yang mau jadi menteri lagi gini ya. Nah, begini saja sudah pasti menyerah kalah. Tapi kita ini mau menjawab pertanyaan teman ya, jadi kita memakai kasus seperti ini. Putih mau jadi menteri semua, pionnya bisa, walaupun ini masih punya menteri lagi ya. Jadi misalkan nggak punya menteri, ini jadi menteri gini. Nah, jadi gini bisa. Ini mau jadi menteri lagi bisa, ini mau jadi menteri lagi bisa ya. Jadi intinya bisa promosi menjadi menteri sebanyak yang pihak kalian ini bisa menjadikan menteri ya. Jadi misalkan mau pion, ada pionnya misalkan ada berapa, 4 gini, mau jadi menteri semua bisa di sini ya. Tapi kembali lagi, kalau biasanya pemain profesional ya, pemain turnamen resmi melihat posisi begini itu tanpa pion gini aja sudah pasti hitam menyerah kalah duluan, daripada nanti malu ya. Kok masih gini, kok gak mau menyerah, nah, nanti tambah dibully oleh pemain lain. Jadi misalkan posisi begini pun hitam sudah menyerah kalah. Soalnya kenapa, ini bibit ini nanti jadi menteri pion ini, tinggal 1 langkah begini hitamnya nggak bisa ngejar ke sini, nggak bisa memakan pion, nggak bisa, sudah terlalu jauh jaraknya. Nah, melihat begini saja biasanya hitam sudah pasti menyerah kalah kalau pemain profesional ya. Nah, soalnya dia melihat, aduh ini 1 langkah lagi menjadi menteri. Nah, sebelum jadi menteri gini biasanya pemain hitam itu sudah menyerah kalah, karena sudah pasti dia melihat ini 1 langkah lagi menjadi menteri, sedangkan dia sendirian. Nah, sudah pasti dia kalah. Dia melihat gini sudah kalah kualitas, jadi sudah pasti dia menyerah kalah ya. Tapi ini tadi sekali lagi, kasus ini hanya untuk menjawab pertanyaan teman tadi ya. Lebih dari 1 menteri bisa tidak? Bisa. Pion ini promosi, mau promosi semua menjadi menteri bisa. Tidak harus menterinya ini mati dulu, keluar dari papan catur baru ini boleh jadi menteri, tidak ya. Sekarang sudah diperbolehkan menteri lebih dari 1. Kenapa? Itu untuk menambah serunya permainan. Kalau dulu tidak boleh teman ya, kita bicarakan zaman dahulu cuman
saya lupa itu mulai tahun berapa ya peraturannya itu diubah. Semenjak peraturan itu diubah, itu boleh menteri jadi menteri masih ada, ini promosi jadi menteri lagi boleh. Seperti itu teman ya. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan dari teman ya, tentang tadi pertanyaannya, kalau pion menjadi, kalau promosi setar lebih dari satu boleh enggak bang? Nah, itu tadi jawabannya. Saya kira sudah sangat jelas ya melalui kasus permainan catur ini di video kali ini. Dan jangan lupa kalau untuk melihat video kita sebelumnya tentang aturan promosi pion, teknik promosi pion catur, nah jangan lupa kita sertakan juga sudahan di deskripsi di bawah ini. Nah, seperti itu temannya, semoga bermanfaat bagi teman dan untuk permainan catur ini. Jumpa lagi teman dengan kita semua di tutorial berikutnya, tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye.